Produksi ASI itu mengikuti dengan kebutuhan bayi. Nah, bayi baru lahir itu dia punya lambung sangat kecil kan, hanya sebesar kelereng aja. Jadi memang produksi ASI-nya akan memenuhi kebutuhan bayi yang lambungnya segede kelereng itu. Dan itu seringkali nggak kelihatan. Sebenarnya bukan nggak ada ya, bukan nggak keluar, nggak kelihatan. Kalau dia lahir di atas 36 minggu masa kehamilannya dan bayi lahir di atas 2,5 kilogram, itu dia tahan sekitar 3 kali 24 jam tanpa asupan. Tapi ya tetap rewel lah, namanya puasa ya bayinya, jadi dia tetap rewel. Tapi kerewelannya bukan karena dia tidak mampu bertahan. ASI yang keluar tidak lancar setelah melahirkan itu biasanya disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan ibu sebetulnya. Jadi bila ibunya tidak nyaman secara fisik ataupun psikis, itu bisa mempengaruhi kelancaran ASI-nya. Sebab sejak ibu itu hamil usia kehamilan 4 bulan, ASI sudah ada di payudara. Hanya memang saat hamil ASI nggak boleh keluar, jadi ditahan oleh hormon hamil sehingga ditahan dulu di payudara, nanti begitu bayinya lahir baru ASI-nya bisa keluar. Nah, sebetulnya sih yang perlu dilakukan ibu itu sebelum bayinya lahir, itu yang ibu perlu siapkan. Pada prinsipnya semua itu bisa lancar menyusui, asal dia tahu bagaimana teknik menyusuinya sesuai dengan kondisinya. Payudara, bahkan puting yang mendelep sekalipun yang masuk, itu kita bisa kok. Kita bisa lakukan intervensi saat hamil, kalau memang diketahui kondisi putingnya itu perlu dikoreksi misalnya. Makanya penting sekali konseling menyusui itu dilakukan sebelum bayinya lahir justru. Biasanya di usia kehamilan 28 dan 36 minggu. Tipsnya itu satu, pastikan payudaranya lentur. Itu akan memudahkan bayi untuk menyusu pada kondisi payudara apapun, insya Allah bisa. Dan memposisikan bayi dengan benar. Nah, itu yang benar, itu yang tiap orang beda-beda karena kondisi tergantung kondisi payudaranya, posisi dan pelekatannya. Jadi posisinya aja betul, misalnya tepat, posisinya tepat, tapi dia melekatnya belum pas, itu juga akan ya perlu dikoreksi lah ya. Tapi kalau kondisi payudaranya atau putingnya tadi mendelep, itu akan bikin makin masukan. Nah, itu perlu kita bikin lentur atau lunak dulu payudaranya. Jangan dimasas biasanya. Masas sendiri, bukan mesti masas yang orang lain yang masas. Jadi ibu menyusui itu perlu belajar masas payudara nanti. Nah, biasanya yang paling simple yang biasa dilakukan itu lunakkan dulu bagian areolanya. Saya paling sering melakukannya dengan cara ditekan, terus saya bilang diuyer sampai lunak. Setelah itu baru pindah, terus sampai seluruh areola ini jadi melunak dengan teknik tadi, dengan cara tadi. Nah, setelah itu baru kita masas bagian lain. Jadi kalau payudara itu ada bagian puting, ada bagian areola, ada bagian badan payudara namanya. Baru kita masas bagian badan payudaranya. Prinsipnya sama, membuat lunak gimana? Boleh mau diginiin gitu ya, ya gimana aja, tapi biasanya akan lebih cepat ditekan juga seperti tadi. Tapi karena ini bidangnya luas, bisa 3 jari ditekan, diuyer-uyer, nanti udah sakitnya hilang, maju ke arah puting. Jadi kalau badan payudara arahnya ke puting, arah pijatannya. Kalau tadi kan muter. Udah, habis itu kalau masih keras atau masih padat, bisa dikeluarin dulu ASI-nya. Pakai tangannya juga bisa. Pakai tangan dengan cara didorong gitu ya, dipencet sampai nanti kondisinya lunak, baru nyusu bayi. Dan itu otomatis putingnya akan jadi nonjol. Terus sebenarnya bayi itu bukan nyusu di puting kan. Bayi akan memasukkan areola ini ke dalam mulutnya, jadi nggak perlu juga nonjol-nonjol. Yang penting areolanya lunak sehingga bisa ditarik sama bayi. Nah, kalau memang setelah dimasas tadi masih dirasa kurang membantu, bisa kalau memang kondisi payudaranya rata gitu, emang dasarnya flat, ada kan orangnya flat, itu bisa ditarik dulu pakai penarik puting bisa. Baru gitu. Tapi ibunya memang perlu berlatih ya, karena menyusui itu proses
satu keterampilan, jadi memang perlu latihan. Gampangnya satu, ibunya nggak kesakitan saat nyusu, itu paling gampang. Terus yang kedua nyaman, ibunya nyaman, jadi nggak ada yang pegel. Bayinya juga enak gitu ya nyedotnya bayi nyusu yang pas itu 2 atau 3 kali sedot, nanti ada jedanya. Terus dalam 2-3 kali sedot itu ada 1 kali sedotnya yang panjang, jadi sep, tep, tep, terus nanti diam sebentar, nanti ulang lagi. Nah seperti itu tandanya bayi itu bisa menyusu efektif akibat dari teknik menyusu yang benar.